Kembali lagi di channel Petualangan Catur Blitz, channel yang membahas catur kurang dari 10 menit. Jika ini adalah pengalaman pertama Anda di channel ini, segera tekan tombol subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Hari ini kita akan membahas game dari Paul Keres, seorang Grandmaster catur Estonia, juara catur 3 kali Uni Soviet. Game ini terjadi pada tahun 1933. Keres ketika itu masih berusia 17 tahun. Lawannya Gerhard Menke memulai dengan E4, dibalas dengan E5 dan F4, pembukaan gambit raja. Keres menerima gambit, lalu kuda C3 dikembangkan oleh Gerhard Menke. Hal ini tentu saja membiarkan menteri langsung skak ke H4. Menutup skak dengan pion bukanlah pilihan yang bijak, karena setelah pion makan pion, lalu misalnya pion makan, benteng akan jatuh. Atau jika putih menolak mengambil pion, misalnya dengan kuda ke E2, hal ini akan dibalas dengan pion G2, skak, dan juga mengancam benteng. Setelah kuda G3 misalnya, pion makan benteng, promosi menjadi menteri. Tentu saja putih pasti akan kalah. Oleh karena itu, pada posisi ini putih melarikan raja ke petak E2, lalu D5 didorong. Selain menyerang pion E, langkah ini juga mengaktifkan gajah petak terang untuk melakukan skak pada petak G4. Dan di posisi ini, Gerhard Menke tidak peduli. Dia memilih untuk mengambil pion gratis. Rencana selanjutnya adalah mengambil pion C7, forking pada raja dan juga benteng. Paul Keres tidak menyia-nyiakan kesempatan. Gajah G4, skak. Putih langsung mengambil kesempatan menutup skak dengan kuda, pengimbangan perwira sekaligus menutup skak. Dan di posisi ini, Paul Keres tidak peduli pada pion C7 maupun forking yang akan dilakukan oleh putih. Pemain normal mungkin akan mengembangkan kuda ke E6 dengan maksud untuk menjaga pion C, tetapi Keres mengembangkan kuda C6. Hal ini menyebabkan kuda makan pion, forking kepada raja dan juga benteng akhirnya terjadi. Raja menyerang kuda, lalu kuda makan benteng. Setelah itu, Paul Keres membawa kuda ke petak E5. Sekarang, kuda F berada dalam tekanan 3 perwira sekaligus. Gerhard Menke mulai menyadari bahaya. Dia mendorong H3 menyerang gajah, tetapi gajah mundur ke H5, mempertahankan serangan. Di posisi ini, putih memainkan benteng G1. Putih berharap terjadi pertukaran antara kuda ataupun gajah dengan kuda F, di mana jika hal itu terjadi, putih akan unggul karena memiliki benteng yang lebih aktif dan juga ancaman hitam telah hilang. Namun demikian, Paul Keres tentu saja tidak ingin harapan itu hidup. Dia langsung membawa menteri ke petak G3, menambah tekanan pada kuda F3. Putih menyadari bahwa rencananya tidak berjalan mulus, oleh karena itu dia mulai mengadu menteri. Posisi ini adalah skakmat dalam 2 langkah. Setelah gajah makan kuda, pion makan gajah, lalu menteri makan pion.
skakmat. Namun demikian, entah bagaimana, Paul Keres yang mungkin saat itu berusia 17 tahun tidak menyadari hal itu. Dia memilih mengambil kuda dengan kuda, forking pada menteri dan juga benteng. Langkah ini mungkin bisa saja merupakan cara Keres untuk menganiaya lawannya. Dan di posisi ini, ternyata lawannya tidak mengambil menteri untuk menetralisir keadaan. Dia memilih mengambil kuda dengan pion. Setelah itu, tentu saja Paul Keres mengakhiri permainan dengan menteri makan pion, skakmat. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam Gers Tunasus.